Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama. Sekarang pelajaran akhlak masih membahas pasal ke-20, yaitu kunci rezeki dan sebab-sebab kekayaan. Makanya kalau pengen rezekinya dilancarkan, menjadi orang yang kaya dan dermawan, ini kerjakan ya. Yang pertama kita udah bahas takwa dan istiqomah. Yang kedua bersyukur ya. Yang ketiga membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang belum dibahas. Yang ketiga membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an hanya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh niat sama yang lain-lainnya ya. Tetek bengeknya diniatkan dalam hati. Yang penting kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah ya, Allah udah tahu hati kita, apa yang dibutuhkan oleh kita ya. Makanya kita nggak usah niat karena pengen ini. Tapi para ulama yang sudah pada terdahulu ini biasanya kalau membaca surat Al-Waqiah sebelum subuh ya. Ini surat Al-Waqiah juga bisa dinamakan surat kekayaan. Jadi kalau kita pengen kaya, baca surat Al-Waqiah sebelum adzan subuh sekitar jam 4. Salat tahajud 2 rakaat ya. Salat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat aja salat sunnah tahajud itu melebihkan malah ya. Lebih bagus daripada dunia dan isinya. Salat sunnah tahajud 2 rakaat lebih bagus daripada dunia semua isinya ya. Makanya itu sholat sunnah, belum sholat wajib. Pahalanya sholat sunnah udah begitu, apalagi sholat wajib ya. Makanya harus pengen bangun malam, maghrib lagi kamu. Bangun malam bukan bangun maghrib. Ya. Terus sholat sunnah tahajud dilanjut baca surat Al-Waqiah ya, 1 kali aja udah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah ya. Nanti juga hafal saking apanya, saking seringnya setiap malam baca. Karena ada hadis Rasul, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam ya sebelum subuh, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Awas, ada fakir, ada miskin, ada fakir miskin ya. Kalau miskin nih, misalkan ya sini semuanya, hai. Kalau miskin, putra, contoh misalkan putra 1 hari itu membutuhkan 50.000. Lalu putra kerja ya, lalu putra kerja ya, digaji berapa? Digaji 60.000. Nah itu namanya miskin. Kalau fakir, putra membutuhkan uang 50.000, digajinya kurang dari segitu, 40.000, 30.000, itu namanya fakir ya. Kalau fakir miskin gimana? Putra membutuhkan uang 50.000 ya, cuma mendapatkan berapa? 5.000 atau 10.000
ribu namanya fakir miskin. Ya. Kalau menengah ke atas, wah, butuhnya 50.000, dapatnya 100.000 ke atas. Nah, itu namanya menengah ke atas. Kalau kita apa? Nggak tahu. Ya, yang penting kita nggak miskin hati, ya, nggak miskin hati. Gimana nggak miskin hati? Kita hatinya selalu tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ingat sama Allah yang memberi rezeki. Sekarang lihat sini, rezeki siapa yang ngasih? Rezeki Allah yang ngasih. Sekarang kamu mau nyari yang ngasih Allah, yang ngasih rezeki, apa mau cari rezekinya? Mau cari rezeki atau mau cari yang ngasih rezeki? Ayo. Kalau kamu cari rezeki, kamu rezeki satu hari 25.000 atau 200.000, ya. Satu hari 200.000 kamu cari, dapat tuh 200.000. Tapi kalau kamu cari yang ngasih rezeki kamu 200.000 bahkan bakal dikasih tambah. Ya. Bisa jadi kamu cari rezeki, lihat sini, hai. Kamu cari rezeki 200.000 sama Allah kasih 200.000, tapi kamu pulang-pulang ketabrak. Buat biaya puskesmas 100.000. Makanya di situ, ya, kita cari rezeki, satu, jangan lupakan Allah. Dua, jangan tinggalkan itu bakal berkah rezekinya. Ada rezeki yang gak berkah-berkah. Satu, melupakan Allah cari mendapatkannya. Dua, meninggalkan sholat 5 waktu cara mendapatkannya. Ya, dikasih rezeki 5 juta 1 bulan, anggar aja nggak cukup, malah buat tutup bon. Nah, ya, buat nutup kasbon yang bulan kemarin. Kasbonnya udah 3 juta, gajinya 5 juta, nyisa 2 juta, 1 bulan 2 juta, cukup enggak? Enggak bakal. Ngasbon lagi, ngutang lagi. Nah, itu namanya enggak Iya. Tapi kalau berkah, walaupun gaji 100.000 satu hari, ya, misalkan cukup untuk kesana kesini, untuk ibadahnya cukup, untuk bersedekahnya cukup, untuk menafkahi keluarganya cukup. Ya. Itu surat Al-Waqiah. Yang kedua, surat Toha. Ya, surat Toha. Dibacanya apa? Sesudah subuh. Tadi sebelum subuh. Kamu sebelum subuh baca surat Al-Waqiah, lalu sholat subuh, lalu wiridan, lalu baca lagi Quran. Surat Toha sesudah subuh. Kenapa? Nanti bakal dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, kalau Allah udah berkehendak, gak bakal ada yang susah bagi Allah. Ya, yang ketiga, surat Yasin. Nah, ini nih, biasanya di pesantren suka baca surat Yasin malam Jumat itu suka baca surat Yasin karena suka beriadoh, ya. Apa itu riadoh? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surat Yasin gimana itu? Kalau surat Yasin mah dia akan berguna sesuai apa yang diniatkan oleh pembacanya, ya. Misalkan yang bacanya pengen sembuh dari penyakitnya, nanti Allah sembuhin, bawa air di depannya, ya. Kamu nih baca surat Yasin nih, nggak apa-apa, sendirian aja. Lebih bagus mengundang teman-teman, 40 teman, ya. Terus taruh celek aja di depannya apa, air mineral, air botol aqua atau le mineral. Dibuka tutupnya, kamu baca surat Yasin, ya. Nah, setelah baca surat Yasin diminumkan. Karena apa? Karena air itu merespon, ya, merespon apa yang dia dengar. Karena air itu hidup, ya. Kalau dibacain Al-Quran, nanti meresponnya positif, ya. Makanya ada yang suka ditiup, gitu. Bukan dijampe.
Beda lagi. Kalau jampe itu jang-jawokan banyak. Ya, aku juga nggak tahu. Tapi kalau ini mah, makanya nih, baca surat, misalkan ada yang sakit, aku kasih nih ya. Bacakan surat Qul huwallahu ahad 7 kali. Kalau bisa jangan napas. Terus baca Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Alif Lam Mim 1 kali, Ayat Kursi 1 kali, ya. Jangan napas 1 kalinya. Ayat Kursi bisa enggak? Allahu la ilaha illallah. Sampai selesai. Terus tiupin ke air, jangan diceduhin, kamu diceduhin. Ya. Nah, nanti suruh minum, ininya dia kasih air, ininya nih. Terus dadanya kasih air. Insya Allah berkah dari bacaan ayat suci Al-Quran akan disembuhkan oleh Allah. Itu membaca Al-Quran. Yang keempat, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu udah baca, udah belajar hadis gimana tentang takwa? Ittaqillaha haitsuma. Mengingat Allah atau bertakwa. Nih, kalau kita nggak ngingat Allah, kita nggak bakal bertakwa, ya. Maka kuncinya ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kamu berada, mau tempat sepi ke, tetap ingat Allah. Mau tempat ramai ke, tetap ingat Allah. Mau lagi susah ke, tetap ingat Allah. Apalagi lagi bahagia, tetap ingat Allah, ya. Karena kalau kita ingat sama Allah, Allah pun bakal ingat sama kita. Ya, beda sama ingat sama pacar. Kita ingat sama pacar, pacarnya membawa ingat-ingat sama kita, ya. Meren udah lupa sama kita. Nah, itu. Ya, makanya ingatlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, baca beristighfar, membaca istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Niat sini hai. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat sini. Udah dimaksum, enggak bakal berbuat kejahatan, enggak bakal berbuat kejelekan, enggak bakal berbuat dosa. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad setiap hari membaca 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kamu berapa hari baca istighfar setiap harinya? Nah, boro-boro sekali ge astagfirullah. Ya. Makanya aku selalu ngingetin, kalau ada murid bilang kasar, bilang jelek, ya, bilang jorok, cepat baca istighfar 20 kali, ya. Itu Kanjeng Nabi yang udah dimaksum, dijaga dimaksum tuh dari berbuat dosa, tapi tetap baca istighfar 100 kali setiap hari, ya. Itu yang diketahui, yang nggak diketahui nggak tahu berapa, ya. Kita setiap hari baca Quran, baca istighfar berapa kali? Nah, makanya nih, kamu setiap habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wa'audzubika minanar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, gitu, ya. Baru alhamdulillah, ya. Baru wiridan setiap hari seperti biasa wiridan, ya. Nah, itu istighfar. Yang keenam, agar kunci rezeki dan sebab-sebab kekayaan. Yang keenam itu apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis istighfar, astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, disusul.
pakai sholawat, disusul ya, disusul oleh sholawat. Makanya banyakin istighfar, banyakin bersolawat. Yang ketujuh, sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu mendatangkan rezeki atau sebab-sebab kekayaan? Karena sholat 5 waktu merupakan ibadah yang teragung dan bentuk ketaatan yang utama. Orang nih, hai, kita orang bukan? Orang kalau udah beriman kepada Allah, ya, orang kalau udah beriman kepada Allah pasti dia akan melaksanakan sholat 5 waktu, ya, mau dimanapun, mau kapanpun, mau lagi ngapain pun tetap dikerjakan. Taruh dulu pekerjaannya, sholat dulu. Taruh dulu makannya, sholat dulu. Taruh dulu cari ilmunya, sholat dulu, ya. Kalau udah beriman kepada Allah, makanya ibadah teragung dan bentuk ketaatan yang utama yaitu sholat. Sholat 5 waktu. Lihat sini, hai. Misalkan Ramadan bersedekah 5 juta. Haji Jahran bersedekah 10 juta. Ibu Hajah Maulia Fatimatu Jahro bersedekah uang 50 juta. Ya. Hajah Sifatul Maulia bersedekah uang untuk pesantren 100 juta. Tapi yang empatan nih pada Pak Haji semua, Bu Haji bersedekah banyak-banyak tapi dia jarang sholat. Nah, sepertinya kamu ngitung gini, 0, 0, 0, 0, 0, banyak nolnya. Cuma angka satunya enggak ada. Mau berharga enggak? Enggak bakal lah, nolnya doang mah. Tapi kalau kamu sholat aja, ya, tambahin 1, tet, jadi berapa miliar? 1 miliar, ya. Makanya lah itu bentuk ibadah gimana sholatnya. Atau putra, habibi, terus apa lagi? Hafid, ibadah aja, puasa aja, tapi jarang sholat. Aneh kan? Ya. Nah gitu, tapinya dapat pahalanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, banyak nolnya. Cuman angka satunya enggak ada. Itulah kalau enggak sholat. Makanya sholat kunci ibadahnya, ya. Percuma tadi Jahran, Haji Maulia, Haji Ramdan, ya, bersedekah banyak-banyak tapi dia enggak sholat. Nah, itu yang sholat. Sekarang yang 8. Oh, belum selesai. Siapa yang memelihara sholat, niscaya Allah akan membukakan pintu rezekinya, tuh kan? Ya, kalau kita memelihara sholat, Allah bakal dibuka pintu rezekinya, karena rezeki juga ada pintunya. Mau pintu mana kamu? Pintu belah kanan, pintu depan, pintu belakang, apa lewat jendela? Lewat jendela biar cepat. Ya. Nah, dan hamparan anugerahnya, kalau kita udah dianugerahi oleh Allah, wah bakal indah ibadah hidup kita, ya. Makanya harus pengen nanti, bukannya nanti, dari sekarang aku niatkan mau sholat aja setiap hari, ya, sholat 5 waktu, mau kapanpun, mau gimana pun, mau lagi main bola pun tetap sholat. Masa sholat sambil main bola sih? Berhenti dulu main bolanya, terus sholat, gitu maksudnya, ya. Aduh, masih banyak lah. 8. Bersedekah. Dah, lihat sini, hai, fokus lagi, jangan pegang apa-apa. Bersedekah, lihat sini. Kita diberi rezeki oleh Allah, ya,
diberi rezeki oleh Allah, ada rezeki yang dititipin untuk tetangga kita, ada rezeki yang dititipin untuk teman kita, ada rezeki yang dititipin untuk saudara kita. Jadi Allah memberi rezeki sama kita tuh nggak meles, nggak semuanya untuk kita, tapi ada untuk orang lainnya yang membutuhkan. Makanya jangan dimakan semua, ya. Dibagi 10% bagi, 10% bagi miskin, tetangga, saudara. Ya. Lah baca lagi bareng. Bismillah.